وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati ridhillah wa bi syafa'ati Rasulillah wa la hadratin al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. وخصوص الأصدار لو يشهد القدر الله وخصوصا وأن في هذا الكتاب فنرد المجيد شهر الزكاة وخصوصا جميع الأولياء التسعة في النساء وصل جميع مؤسس جمعية الأحداث الأولى وصل جميع مسؤول السرور والآخرة وخصوصا من حامد بن عبد الله بن عمر الأسرار وصل جميع أولي هذه البلدة خصوصا الحبيب علي بسكاف أسباب ولده وإلى جميع من عمر هذا المصلى ومن عبد الله في هذا المصلى وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا ودون شيخنا وتلاميذنا وأولادنا وذرياتنا والحدود الموجودة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية الدعاء والقبول شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد حضرة المحترمين para alim, para kiai, para ustaz-ustazah, saya masyarakat, saya para bapak, para ibu, jamaah musalla, ustadzul ulum, kampung Jaya, Alhamdulillah, menjadi biasa asal rahmat saking Gusti Allah Taala. Syukur alhamdulillah dalam nikah kula kalih saya dipun takdir dados tiyang sae sehingga saged nekani majelis ya insyaallah majelis ini termasuk majelis yang termasuk amal saya amal ingkang ganjarane langkung agung sampai-sampai dipundhawaken dirasake Nabi ganjaran pengawasan niku kasih luwih saya ketimbang melampaui salat sunat sehingga nanti melaturakan dirasake dengan Nabi jurus mukafaatan di majelis ilmu khairun min alfi rakaatin lungguh sesaat wonten ing majelis ilmu niku tasih langkung sae ketimbang melampaui salat sunat 1000 rakaat. Terus kula kan panjenengan baru saged bayangkan menawi dipun perintah kengken melampaui ibadah salat sunat 1000 rakaat. Kodaru lan Ramadan kula kalih panjenengan melampaui salat raweh sing jumlahe namung kalih dasa rakaat tambah 30. Itu kabeh perasaan awal sing muncul. Perasaan sengko dikudo panjenengan panjenengan. Lan niki 1000 rakaat. Kalau dikur tong 1000 kan tepi temennya.
Insyaallah perkiraan menawi dilampahi kalian normal yang menawi badhe nglampahi ibadah salat sunat 1000 rakaat niku saged semalam suntuk. Semalam suntuk niku hitungane materi awal sampai subuh. Insyaallah terpenuhi kita nglampahi ibadah salat sunat 1000 rakaat. Tapi alhamdulillah patut untuk kita syukuri kita yang sebagai umat Kanjeng Muhammad termasuk umat ingkang istimewa datang Kanjeng Nabi Muhammad niki termasuk Kanjeng Nabi ingkang istimewa juga. Serta Nabi istimewa, umatnya juga termasuk umat istimewa, sehingga banyak sekali fadilah-fadilah amal yang pekerjaannya itu ringan tapi bobot pahalanya luar biasa. Katanya terlebih jenengan kali derek pengawasan walaupun kadang benar-benar walaupun kadang wonten nganturi panjang dibunuh oleh setan. Boten alami niki. Panjang setan niku iri menawi wonten tiyang nglampahi amal saleh. Dibunuh terus setan. Kadang mau ngantuk ya. Padahal pun mantul di lembaran, mantul ngopi dengan ngantuk mau. Niku setannya luar biasa mudah. Kata sunat Kanjeng Nabi niku kata fadilah di antaranya bisa menyingkat waktu yang sebentar tapi pahalanya luar biasa. Pahalanya sangat besar. Contohnya seperti malam hari ini kita duduk-duduk mendengarkan pengajian, menuntut ilmu, mempelajari ilmu-ilmunya Allah Ta'ala begitu ganjar luwe ageng ketimbang lambai sholat 1000 rakaat. Betul niku tok. Wa alfi janazatin lan luwe ageng ketimbang ganjarane tiyang derekaken salat mayit 1000 mayit. 1000 mayit kados napa nggih? Enten tiyang pecah bareng 1000. Jenengan derek salat nyolate sedaya. Cekap dalam waktu sehari atau semalam. Dan ini kita pengajian mungkin kurang lebih durasinya 1 jam. Itu masih lebih utama ganjaran pun ketimbang derek jalan di mayit 1000 mayit. Padahal wonten salah satu keterangan di antara fadilah tiyang sing derekaken salat jenazah tiyang Islam tiyang mukmin ingkang disepunten dosane. Contohnya para wali, para kiai, para orang-orang yang saleh. Itu di antara fadilah tiyang sing derekaken salat jenazah tiyang sing jenazah wau niku dosane disepuro kali Allah Ta'ala, maka yang ikut menyolati dosanya juga diampuni. Itu fadilah. Makanya kita ini ketika ada orang meninggal, terutama tetangga kita, itu setidaknya kita ini menaruh harapan besar. Harapannya yaitu orang yang meninggal itu dosanya diampuni, sehingga kita yang masih diberi kesempatan hidup ini saged diambil juga dosanya gara-gara barokah derekaken salat jenazah tiyang ingkang dipun dosane kalian Allah Ta'ala. Lan malih tasik luwih ageng ketimbang wa alfi iyadati maridin. Tiyang derek pengawasan niku ganjarane juga langkung luwih ageng ketimbang nyambangi tiyang sakit. Jumlah tiyang sakit 1000 serba 1000. Lah disingkat serba 1000. Tiyang sakit 1000 ndek purut wonten lagi rumah sakit purut. Betul sampai 1000 lagi. Tambah bangil dari sampai ya. Kira-kira tambah malam. Lah kita tidak bisa bayangkan kita ini dalam waktu sehari ingin nyampai tiang sakit, otomatis lah ingin cepet gitu rumah sakit. Ini ku telah rumah sakit pinten sampai jumlahnya 1000. Kan tidak mungkin kata saya.
Dan ini Allah Ta'ala memberikan fadilah atau keutamaan kepada kita umat Nabi Muhammad. Kita bisa berburu pahala lebih cepat, lebih efektif, yaitu dengan cara menimba ilmu seperti pada malam hari ini. Mila menika monggo sareng noto ati menawi boten udzur ingkang boten saged ditilar, monggo disempat-sempataken derekaken pengawasan sinten mawon. Boten kula tok dek turba insyaallah tiap hari wonten nggih. Pokoknya yang berbau majelis salim mari kita datangi, karena di antara fadilahnya di samping nambah ilmu, terutama ilmu agama, kita juga bisa menambah pundi-pundi amal atau lagi ganjaran untuk persiapan kita hingga wonten yaumil qiyamah. Matur muga saged istiqomah sedaya. Matur muga keadaan kalian nasuci dosa kula bayi saya, dosa yang serta kula bayi saya, lan keluarga kula bayi saya dipun sedekatkan Allah Ta'ala. Berkahnya Allah semoga kuasa segala hajat dipun penuhi lan dipun ridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hadirkan kepada kesalipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur muga saya diakui mati kanjeng Nabi. Matur muga saya asal syafaat kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para sedaya yang berjaya, wonten salah setunggal criyos insyaallah keterane wonten kitab Ihya Ulumuddin karangan saking Imam Ghazali. Di sana ada sebuah kisah atau riwayat tentang yang menceritakan tentang pertemuan dua iblis atau dua setan, di mana dua setan ini nasibnya boten sami. Asale sami ketika ditugaskan ke dua sasaran, kan tugasnya setan namun tunggalnya, yaitu menggoda umat manusia, umatnya nabi-nabi, semua nabi, untuk dijadikan teman nanti di neraka. Karena setan atau iblis itu sudah mendapat vonis dari Allah Ta'ala akan masuk neraka khalidina fiha abada, selama-lamanya masuk neraka, tidak ada harapan untuk masuk surga. Sedangkan manusia selagi dia masih punya iman, walaupun banyak dosa, tapi alhamdulillah ya, selagi masih punya iman, nanti ketika di akhirat, karena rumusnya orang yang berdosa ini tidak boleh masuk surga. Terus rumus wonten di akhirat itu ya, sami ibaratnya kalian tiang nggak ada pakaian itu kotor, banyak berlumuran najis. Apakah layak itu dilempit terus dilebetakan teng lemari? Kan betul layak ini. Tidak dipaksa mangke lemari, sak lemari ini pesing saya, karena ada barang najis. Dan barang najis itu diibaratkan dosanya tiang-tiang. Tiang sing ada dosa niki mboten layak kula, maka harus diumbah atau dicuci di neraka. Tapi selagi dia masih punya iman, dia masih punya harapan nanti setelah dosanya dicuci di neraka, dia nanti akan diangkat masuk surga. Sedangkan orang yang tidak Islam atau orang kafir niku sudah divonis masuk neraka khalidina fiha selama-lamanya, tidak ada harapan masuk surga. Sami kali golongan iblis, golongan setan. Nah, setan ini mencari teman sebanyak-banyaknya, tujuannya nanti biar bersama-sama masuk neraka, banyak temannya. Maka setiap orang yang beribadah pasti akan digoda.
sepanjang masa sampai ila yaumil kiamah. Dan iki wonten dialog di antara dua iblis yang mana keduanya dulu itu berteman lalu ditugaskan oleh komandonya, oleh pemimpinnya untuk menggoda manusia. Tapi kenyataannya keduanya setelah pulang dari tugas mengalami nasib yang berbeda. Yang satu ketika belum tugas semuanya gemuk-gemuk, mantun tugas yang satu tambah gemuk, yang satu tambah kurus, bahkan hampir meninggal dunia saking kurusnya, kurang mangan maksudnya. Ternyata setelah terjadi dialog, pengakuan dari iblis yang sangat kurus tadi itu, dia ditugaskan untuk menggoda orang Islam yang beriman yang ahli ibadah. Orang Islam yang beriman yang ahli beribadah dalam setiap ritualnya, setiap aktivitas kehidupannya, dia selalu berdoa, minimal membaca bismillah. Tadi dahar maos bismillah, lan maos doanya mau makan. Ya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Niku kunci supados setan-setan iblis mboten saged nderek dahare yang mukmin. Jadi orang yang makan didahului dengan doa, maka iblis yang ada di pinggirnya mboten saged menyelinap, mboten saged nderek dahar. Otomatis dia setiap kali mau ikut makan dengan orang Islam yang berdoa tadi itu, dia tidak kebagian, sehingga badannya menjadi kurus. Sedangkan iblis yang gemuk tadi itu, dia ditugaskan kepada orang kafir atau orang Islam sing males. Tiang Islam sing bari dahar mboten nate dimulai dengan doa. Akhirnya dia ikut makan. Sing tiangnya dahar, iblisnya derek dahar. Akhirnya gemuk. Tiap hari seperti itu. Tidak senasib dengan iblis yang ditugaskan kepada orang Islam yang boten nate kebagian dahar sama sekali. Ketika orang Islam itu masuk ke dalam kamar mandi, dia juga berdoa, karena di dalam kamar mandi niku adalah tempat persembunyiannya setan. Orang Islam yang masuk ke dalam kamar mandi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki atau setan perempuan. Sehingga iblis yang tadi itu berdiam di tempat kamar mandi mau menggoda orang Islam yang bersuci tadi itu bersilakan. Tambah kelaparan kali. Mari wonten keluar dari kamar mandi, orang yang beriman tadi itu juga berdoa. Doa keluar dari kamar mandi, ghufranaka. Ya Allah, semoga panjenengan mengampuni dosa-dosa kula. Kata dalam kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Medal saking kamar mandi, ghufranak, ngoten tok. Singkat ya. Ghufranak. Apal ya? Semoga panjenengan mengampuni kula. Napa oleh medal dugi kamar mandi kok nedhi sepunten? Keranten ketika kita berada di kamar mandi, kita tidak bisa berzikir pada Allah Ta'ala. Kan berasal maos kalimat-kalimat thayyibah wonten di kamar mandi. Selawatan di kamar mandi. Boten tambah oleh kanjaran tambah wiridan, ngaji di kamar mandi. Salat di kamar mandi. Walaupun kamar mandinya itu apa kerasan, tapi jenenge kamar mandi.
tempat kotor, tempatnya bersuci. Boten asal maos apa sampai orang yang wudhu di kamar mandi, dia tidak diperbolehkan membaca basmalah kalau dalam kamar mandi itu dibuat untuk bersuci, buang air kecil atau air besar, kecuali tempat untuk khusus, tidak untuk bersuci. Betul-betul badai wudhu maos basmalah. Lek nur di kamar mandi boten angsal menawi diwaos wonten ndek ati dari mana. Nah setan wau terkunci malih. Pada goda tiang sing berdoa ke kamar mandi, masuk keluarnya berdoa semua, setan wau terkunci. Dan nasib setan yang satunya yang menggoda orang yang masuk kamar mandi tidak pernah berdoa, ini kita senang, tambah gemuk, tambah mendapatkan makanan hatta atau sampai pada orang yang berumah tangga yang berkumpul dengan istrinya. Islam juga mengajarkan agar kita ini juga berdoa. Apal saya ya, doa kumpul kali bojo apal ya. Betul apa enggak? Insyaallah luar kepala saya ya. Ya apa dongane niku? Kula supaya kula. Allahumma jannibna wa jannibis syaitan ma razaqtana. Atau Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan setan. Orang yang berkumpul dengan istrinya atau suami istri berdoa sebelum berkumpul, maka setan boten saged nilii. Bersangat menyelinap, boten saged nderek tiang sing bersubuh niku. Sehingga dia juga merasa kelaparan. Sebaliknya, orang Islam yang tidak pernah berdoa ketika mau kumpul kali bojone niku dibarengi setan. Khawatir nanti ketika menjadi janin, menjadi anaknya niki saged berumur. Gara-gara kita ini kurang berdoa dalam segala hal. Oleh karena itu doa ini sangat penting sekali untuk kita amalkan. Lebih-lebih doa-doa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi berkat masjid Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wonten lebete masjid niat itikaf nawaitu itikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Betul kok persetan pada itu. Sehingga setan tadi itu menjadi kurus karena kelaparan boten kelebon nopo-nopo. Setan segemuk berarti dia itu berhasil menggoda orang yang menjadi korban. Dan ini adalah pengakuan setan yang terbuka yang direkam langsung oleh Imam Ghazali sehingga diabadikan di dalam karangannya Ihya Ulumuddin. Nyato oleh setan mengakui kalau orang ahli berdoa, setan betul sangat mendekat atau menggoda. Sebaliknya orang yang dia tidak pernah berdoa, maka setan akan menjadi gemuk karena ikut di dalamnya. Niku seringan nggih saderenge masuk teng materi. Monggo samaken teng materi di mana materi ini pekan kemarin itu nggih ngapunten kula badhe bidal ngerantau Jawa mboten mandeng-mandeng. Malah tambah terus. Kira nek mriki ana apa? Sami ya. Pak Muslimin tibane ana Kediri juga buat telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin. Lanjutkan keterangan kemarin yaitu seputar hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Yang pertama kemarin sudah kita bahas yaitu berbicara yang di luarnya sholat untuk seseorang.
walaupun cuma satu huruf tapi bisa membuat orang menjadi paham, maka bisa membatalkan salat. Sekarang yang kedua, wal amalul katsiru al mutawali ka salati khatawatin, yaitu gerakan yang banyak yang berturut-turut. Gerakan yang banyak yang berturut-turut ini istilah banyak dalam kitab nahwu niku jumlahe niku 1, 2 niku masih sedikit, tapi lebih dari 2 itu sudah termasuk jamak atau banyak. Contoh jenengan bergerak 3 kali berturut-turut niki saged batalaken salat. Contohnya cara sedekah orang set batal salat. Dan gaya ini ngoten. Amdan kana zalika aw sahwan. Baik dia itu bergerak minimal 3 kali berturut tadi itu secara disengaja maupun lupa. Lali awak iku salat moro bergerak 3 kali berturut-turut, maka salatnya langsung batal walaupun lupa. Amal amalul qalilu fala taqulu salatu bihi. Adapun gerakan yang sedikit itu 1 atau maksimal 2 niku sedikit niku, maka tidak sampai membatalkan salat. Contohnya jenengan dianjurkan ketika ada sop kosong di depan, ketika sudah sholat ternyata di depan itu moro gene arek cilik wae contohnya moro lari kau moro belajar akhirnya kosong. Nah kita ini dianjurkan untuk merapatkan barisan ketika sholat, maka jenengan akan mengisi tempat yang kosong tadi itu tapi wonten caranya. Pun moro melampah ping 3 berturut-turut 3 langkah berturut-turut batal salatnya. Lek ingin boten batal melampaui 1 langkah atau 2 langkah dulu. 1 langkah mandek. Maroten melampah mati. Tepat boleh. Kan mek sak meter iki. Bikin. Dengan itu kosong. Jangan melampah 1 kali langkah tangan kiri atau kaki kiri atau kaki kanan dulu madep kiri. Baru praktek malih melampah malih 2 kali gerakan. Terus kan 2 kaki berarti 2 kaki. Tapi madep kiri. Lek ternyata tuh melampah malih. Kalau bisa dilampaui 2 kali aja. Melampah madep, melampah malih langsung lurus. Nah itu kita dianjurkan ketika ada sop yang kosong di depan, kita ini maju biar dapat kesempurnaannya sholat berjamaah. Tapi beda kalian sholat beda kalian sholat sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu kalian sholat berjamaah sope mboten sami. Nomor sunggal sope di sholat jenazah niku saged rapat antara depan kali belakang. Napa keranten sholat jenazah mboten enten rokok kali jadi merapat gitu. Nomor kali anjurane sope sholat jenazah niku mboten merapatkan barisan depan dulu kalau jamaahnya sedikit. Wonten yang pecah badhe disolati sholat jenazah, tapi nyolati namung sekawan. Maka yang sop pertama niku diisi imam, sop kedua makmum, sop ketiga makmum 1, sop keempat makmum 1. Terus jejer kados sepur-sepuran. Boten jejer ngeten mesak sono karena ya afdal salat jenazah niku asapnya minimal 3 di afdal tadi. Tapi untuk sanya salat jenazah antara imam kali makmum tok atau salat atau imam tok mboten enten
Mboten enten malih, mboten enten jamaah malih. Imam tok nyolati untuk menggugurkan kewajiban orang sekampung. Karena salat jenazah itu termasuk fardu kifayah, fardu yang cukup diwakili oleh satu orang, maka yang lainnya gugur kewajiban. Tapi tidak kelama itu ya